ada beberapa orang yang emang perlu untuk digituin, walaupun nggak semua ya. Bisa Dukungan aja, moral ya kak bukan, ya. yes, karena bisa aja ada orang-orang yang merasa, kok nggak pernah ada yang perhatiin gua ya. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Bisa aja. Bukan lu ya, Ul ya, bukan Ul. Loh, Nggak tahu, sepertinya langsung gini soalnya. Nggak, tapi ada beberapa yang, kok gue nggak ada yang perhatiin, padahal dia dalam keramaian gitu. Maksudnya dalam satu lingkup ada orang, tapi ada yang merasa kesepian nggak? Di anak muda ada juga. Raul. Tahu, ya contoh ada Raul gitu kan. Ini ada Raul. Aduh. Udah direkod aja, coba tuh kan. Lu juga apa-apa. biar natural. Oke, buka dulu mau. Ini mau mulai sekarang nih. Iya, Orang mulai sekarang. pembahasnya aja belum dipilih pembahasannya apa. Ya, let Iya, it go gue aja aja. nggak tahu Iya, ngomong apa. flow aja. Kan Ngomongin apa? kata Kak Andri biar natural aja. Ya udah, Kemarin, buat aja lah. Oke, selamat malam, selamat datang di Ngobrol Yok. Aku ngobrol, kamu juga dong. Oh, Mantap. Asik, ngobrol lagi guys. Selamat datang. Kali ini udah agak lama dari yang terakhir ya Kak ya. Udah berapa bulan, udah berapa tahun kita nggak ngobrol lagi kayaknya. 12 abad kayaknya kita. 12 abad ya. 12 abad. Oke, pada malam hari ini kita ingin ngobrol khusus sama Kak Bentar, Andri. saya mau kenalin dulu. Rumah apa? baru di belakang, rumah Waduh. baru. Wih, itu Syukuran dong. rumah impian atau Diaminin. Amin. Iya, Seneng gak sih? Bilang aminnya gimana Kak Andri? Amin. Oh, amin begitu. Emang gitu kenapa? Iya. Gimana? Tapi kalau nemu yang baru seneng gak sih kalian? rumah yang baru Ya apa aja, sesuatu hal yang baru tuh seneng gak sih? lebih ke tertantang gak sih Kak mungkin ya? Kenapa Mungkin tuh? ya. Kayak karena sesuatu yang belum pernah saya rasakan itu membuat saya kayak penasaran dan juga kayak wah ini kayak seru nih, pantas untuk dicoba gitu. Ojo Soipin ini beneran nggak main-main, jangan ketawa. Menurut Beneran gue ini rata-rata anak muda kayak gitu. Cuman kalau gue beda Kak. Oke, Kalau waduh. kalau gue punya pengalaman nggak. Ada saatnya dulu gue begitu. Wih, kayaknya itu seru. Kayaknya nyobain itu seru. Pengen nyobain itu. Nah, pas udah gue cobain, gue udah ngerasain semua. Terus sekarang kayak, aduh, gue udah malas nyoba hal-hal baru gitu. Kayaknya. ente berarti kayaknya nyoba hal-hal yang mengarah ke negatif mungkin ya, atau gimana? Makanya seneng kan kalau yang baru-baru itu. Tapi tergantung yang barunya apa kan yang dicoba kan. Tergantung sih. Tapi anak muda kebanyakan emang hal-hal baru itu yang dicari sih. Kalau udah tua kan nggak mungkin nyari yang baru kan. Nggak tahu juga sih. Maksudnya Berarti gue udah tua Kak kayaknya. Nah, pengalamannya. gue sih ngerasa gue udah tua kayaknya. Untuk umur gue udah tua Kak. Ya udah nggak apa-apa lanjut. kalian umur berapa sih kalau udah tua sih? Tahu memang si Raul ini memang Iya. aneh statementnya tuh makin hari makin aneh. Merasa paling tua padahal apa coba? Aneh. Ini kayaknya si Josephine udah on mic nih, mungkin ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Ya, soalnya Josephine. kebetulan dibandingkan dengan ya gua sama Ezra sama Ines, dia yang paling muda kebetulan. Paling muda. Iya. Gue emang paling muda. Yang muda siapa di sini yang paling muda? Saya kan, Andri. Saya Si- baru SMA 1. Wah, Saya sih sebuah Ines ya. komedi yang kurang kayaknya, tapi nggak apa-apa. Pantas Beneran, kita apresiasi. beneran. Gue nggak tahu siapa yang paling muda di sini. Gue nggak. Ines berapa lu, Nes? Gue 18. Oh, Ines 2002, Ezra Gue 2003. 2003. Iya. Gue kayak paling muda. urutan. Iya, alay banget gue. Bentar, berarti Opin 2000, Bin? Iya, 2000, 2001 Ih, kan. pas 2003, 2002, 2001, 2000. Pas lo ya. 2001, Berarti- 2002, 2003, 2000. Iya benar. Satu. Kak Andri 99 kan? Enggak Iya. dong. Enggak juga. Teori 2004 apa? lah. Teori iya. apa itu? Kuring. Oke, balik ke yang tadi. Seneng ya kalau ada hal baru. Siapa tadi? Kak Raul ngerasanya udah cukup lah, Ul. Udah nggak mau cari hal baru lagi ya. Mm-mm. Tadi siapa, Ul? Opin ya? Open mau ngomong Kak, tadi udah on mic di. Enggak. Ines dulu lah. Apa? Gue Eh. suka sih karena gue orangnya bosenan. Oh, Wah, bosan. sulit. Ini sih. Ini contoh-contoh yang kalau misalkan pacaran tuh gak bertahan lama gak sih? 2 minggu lah. Bosenan gue ya Sulit. gitu. Iya, 2 minggu lah ya. Iya. Paling lama 2 Minggu lah. minggu. 2 minggu nggak bisa sih. Oh, seminggu lah.
Ada sih emang ada beberapa orang yang bosenan juga sih pengalamannya apanya gitu kan. Tapi ada juga orang yang setia. Asik, apa sih ini? Yuk lanjut yuk. Oke. Kak, Tapi nggak yang kalau bosenan nggak berarti nggak setia juga. weh, oke. Ya maksudnya apa sih? Apaan? Gimana? Ah, iya kan Nih, kita belum tahu kan hidup iya. itu belum tahu itu udah apa sih ini aduh. Nggak. Cuman gue relate banget sama itu. Kayak apa? Karena gue orangnya nggak suka hal yang rutinitas banget. Kayak gue nggak tahan tuh kemarin awal pandemi disuruh karantina berhari-hari, berminggu-minggu gitu-gitu aja rutinitasnya. Cuman di saat yang sama gue juga bukan orang yang paling nongkrong, paling cari pengalaman gitu, nggak juga. Jadi gue tuh orangnya di tengah-tengah lah. Kayak cari yang paling baru nggak juga, tapi bosenan yang nggak juga gitu. Nggak tahu sih, nggak jelas Raul ini emang konsepnya jelek. Ya udah nggak Enggak apa-apa. juga sih. Ya, itu makanya tipikal orang kan beda-beda. Itu gue main Nes. Kalau Opin gimana Pin? Hal yang baru Pin. Kita bahasanya hal baru dulu ya. Menurut gua ya, Apapun itu genre dulu ya, iya general ya. General. Maksudnya secara general, menurut aku hal yang baru itu emang bener sih tertantang. Kalau apa ya? Kalau aku nggak tipe yang bosenan, tapi nggak tipenya juga yang bakal tahan lama terhadap suatu hal. General ya, general. Kayak contohnya main game gitu. Ya. Tapi lu sama itu Iya main game kan, main game tuh Lanjut, main game lanjut. sama si Game kan Jocelyn. kalau Ini bisa gue mute nggak? Bisa gue mute nggak? Iya. Nah, udah gue mute. kalau suka Opi kalau lagi main game kalau udah bosan ya udah gitu kan Pin. Iya. Sama Ya. Jocelyn maksudnya kan Iya. saudaranya lama. Maksudnya ya gitu lah. Orang lagi ngomong jadi gitu. Oke, gimana tuh Kak kalau Kak Andri sendiri? Tergantung sih. Saya juga gak jelas sih 50-50. 50-50 ya, namanya juga faktor umur mungkin ya. Kayak gitu juga. Tapi waktu masa-masa cari tahu gitu kan, beberapa tahun silam ke belakang, memang hobi sih cari tahu hal baru. Tapi kalau udah nemu, udah tahu ya udah gitu loh. Kalau itu tertarik, kalau itu buat saya bisa jadi satu hal yang misalnya secara umum ya menyenangkan, secara umum bisa bantu saya banyak hal mengetahui diri dan sebagainya, saya terusin. Tapi kalau misalnya hobi ini bosen, udah lewat aja gitu. Untuk hal yang baru ya. Terus kenapa kita bahas ini ya? Maksudnya Nah, sekarang pertanyaannya agak berat sih malam ini, tapi buat saya nggak masalah sih. Waduh, beratnya berapa kilogram? List. Bye guys. Yo, hati-hati ya guys, saya juga ya. Yo. hati Nes. Yo. Berarti Nes, camping dulu Nes. Camping dulu guys, awas itu gosong itu bagi bikin apa? Coba. Check out dulu Peduli Lindungi. Nggak lucu. Oke. Peduli lindungi. Oke. Ya, check out. Ya, Saya kemarin pakai peduli lindungi masuk check outnya lupa gitu, kabar udah keluar dari tempat itu masih di sini gitu. Oke lanjut, nggak penting sih, kok nggak penting. Gak apa-apa. Jadi apa nih? Jadi kenapa kita bahas Jadi ini kenapa tadi? kita hal yang baru? Nah, saya nggak tahu sih teman-teman mengalami nggak, udah ngalamin hidup baru nggak sih dalam kehidupan ini? Berat ya? Berat nggak sih? Kehidupan barunya itu contohnya apakah yang berdampak bagi orang lain gitu yang Ya, tadi Bang bilang? kalau kita kan identik, kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen lah ya. Hidup baru kan berarti perubahan hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, perubahan hidup itu membawa sukacita nggak sih buat kita? Atau kita belum nemu sukacita malahan? Kenapa Nes? Belum hidup baru. Lagi mikir dong gue. Oh, lagi mikir. Berat ya, tapi kita terjemahin buat ringan aja ya. Maksudnya, pasti kan ada hal yang buat kita sukacita kan, ketika kita ketemu Yesus Kristus. Kita katakan itu bahasanya hidup baru. Nah, hal yang baru ini berdampak nggak sih buat orang lain? Atau justru kita sendiri belum ngalamin yang bahagia itu ya, hidup baru itu? Sebenarnya kalau misalkan dampak bagi orang lain kan ada satu quotes gitu yang mengatakan kayak bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gak sih? Ada kan? Nah, menurut Cuman hah? gak Kenapa, Pak? nyambung. Mohon maaf. Ya dari bener siapa dong. tuh? Sih, Ya udah, gue jadi gue makan lah guys. Ya terus lanjut yuk. Terus kayak menurut gue ya kalau misalkan berdampak dari buat orang lain, kalau gue sendiri sih kayak gue nggak tahu ya, tapi gue merasanya sih sudah. Tapi dalam hal apanya itu kayak
kayak terlalu banyak deh. Astaga kayak Aduh, terlalu banyak. Tapi enggak Ini sombong atau lagi apa Enggak nih? sombong juga sih. paling banyak tuh. Enggak, Yang karena Ezra kayak kan kita kan, ya kan? kayak kita membantu di sekitar kita aja itu juga sudah berdampak gak sih bagi orang lain, kayak misalkan membantu teman yang sedang kesulitan, ya itu klasik lah ya, tapi kayak ya nyatanya itu nggak sih, atau gimana, atau skalanya lebih besar gitu, Tapi itu atau udah kayak gitu udah bisa. kamu lakukan gitu maksudnya Iya, di khususnya usia waktu sekarang. saat UTS UAS itu suka kok membantu sesama. Woi, tolong tolong Hah? woi. Bercanda guys, bercanda. Bercanda. Nggak, cuman Bercanda. gini, si Ezra tuh Iya, kurasa salah paham apa yang dipertanyakan ke Andri gitu kan. kurang ya. Nah, Ya udah nanti eh, di-cut aja kalau gitu. enggak, cuman kalau boleh terus terang, Enggak. Gue nggak mau, gue di-cut. Pokoknya gue jangan sampai salah ngomong di sini. Percayalah, ini sama Serol nggak akan pernah ada yang nikah, tenang aja. betul. Zra, kok lu Iya, karena parah sih, Zra? enggak, karena dia malas ngedit, memang batu memang. Iya, ntar, Enggak, ntar gua yang edit. cuman kalau Zra, boleh kok lu jujur ya, marah, Zra? Kenapa? Ya apa Raul? Nih Oh, udah mau ngomong nih teman. bertiga kali loh dia loh. kalau boleh jujur, gini Kak, sebenarnya mungkin yang Kak Andri bahasakan itu terlalu general. Padahal Kak Iya. Andri punya maksud tertentu gitu Kak. Oh iya, Gimana? Menurutku Gimana, langsung Pak? boleh. langsung saja dipertanyakan dengan bahasa yang lebih langsung gitu Kak. Apa itu? Coba udah Nah, muter-muter gini, kita dari tadi kan ya. gini, yang ya kan Kak Andri bilang sendiri kan, di saat kita orang Kristen sebut hidup baru, cenderung konvensinya adalah ya hidup baru tuh hidup yang sudah kenal Kristus gitu kan. Oke. Nah, dan itu pertanyaan Kak Andri buat kita semua di sini, Ezra, aku, Open Maynes. Perubahan apa yang dirasakan dan bagaimana itu jadi berkat buat orang lain gitu kan? Ya, kalau kita ngomong perubahannya kan podcast kapan kita pernah bahas ya, yang Mm-mm. apa sih bahasnya? Yang terakhir kita podcast apa judulnya? Pubertas Pubertas rohani. rohani. Itu kan perubahan terjadi. Nah, sekarang justru ada dampaknya nggak ketika pubertas terjadi? Betul. Nah, Nah, kayak jadi gini kita Kak. fokusnya malam ini ke dampaknya. Jadi kita hidup baru nih, kita anak-anak Tuhan, kenal Kristus Yesus, berdampak nggak sih sama orang lain? Atau ada rasa peduli nggak sih sama orang lain? Yang lain dulu deh, gue Nah, bentaran. Ih, berarti tadi statement gue bener dong, membantu apa tuh? teman itu kan berdampak Ya, kan di orang lain. tapi bener nggak itu tadi kamu bantu UTS sama UAS? Tapi Oh, ya kagak enggak pas lah. UTS juga, Zra. Iya, Pas maaf. lebih bagus. Benar. Nah, apa Zra yang pernah kamu alami Zra? Apa ya, berdampak bagi orang lain ya? Menurut gue yang paling gue rasakan ya kayak. Tapi ini nggak perlu rohani, nggak apa-apa kan? Karena membantu kan nggak selalu dalam bidang rohani ya kayaknya. Ujian tadi UTS UAS. Bukan. Gue tuh bukan. pernah Oke, kayak ngadain bakti sosial gitu buat anak-anak gitu, walaupun waktu itu gue ngajak bakti sosial di TK yang muslim gitu ya, tapi kan kayak gue nggak memandang suku, agama dan lain-lainnya ya. Tapi kayak gue tuh di situ merasa bersyukur banget karena gue bisa berkontribusi setidaknya bagi orang-orang yang mungkin kurang mampu di sekitar gue gitu, bisa dibilang kayak gitu. Gue kayak iya pas di situ kayak senang banget sih, dan menurut gue juga mungkin kayaknya suka deh kayak ngadain kayak bakti sosial atau kayak mengajar orang lain gitu, kayak nggak tahu sih, senang aja mungkin berdampak buat orang lain sebenarnya gitu. Tapi ini beneran, Pin, gak usah ketawa lu ya. Tapi Zra, rasa keinginan untuk membantu itu hanya momentum aja karena ada eventnya waktu itu, atau memang setiap saat sebenarnya seorang Ezra tuh punya kepedulian itu untuk orang lain? Jujur kalau Enggak ya? saya sendiri itu, kok gitu sih Kak? Sorry. Kalau saya sendiri itu sebenarnya sih setiap saat sih selalu ada keinginan gitu, karena menurut saya membantu itu bukan sebuah hal yang dilakukan saat ada euforia tertentu gitu. Jadi kayak dari dalam hati saya itu kayak selalu ada keinginan itu sih, puji Tuhan. Puji Tuhan, kayak Tuhan menggerakkan hati saya gitu kan. Paling tidak Anda membantulah sekitar Anda gitu. Opin ini beneran, Pin. Itu biar rohani ceritanya. Iya, biar menyinggung ke ranah rohani dikit lah ya. Kabur kan Opin kan ya. Emang si Opin nih orang lagi cerita kabur dia. Tapi maksudnya itu boleh kan Kak, walaupun skalanya tidak besar ya, tapi ya itu tetap berdampak gak sih bagi orang lain? Karena berdampak bagi orang lain itu menurut saya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana terlebih dahulu gak sih? Ya itu menurut Ezra kan. Kita dengar yang lain coba ya sebelum kita lihat kesimpulannya nanti. Gimana yang lain? Udah nggak sih teman-teman tuh berdampak atau peduli atau apa? Silakan, Nes. Jangan gue. Si Ines sudah menyiapkan jawaban. Oh, enggak, belum. Gue nggak tahu. Gue belum. Iya, apapun itu dengan keberadaan seorang Ines di usia sekarang, apa sih
Apa ya? Nggak tahu. Apa gitu kehadiran gimana bahasa? Yang simpel-simpel aja kehadiran kamu tuh kira-kira gimana cara kamu mengekspresikan bahasa gitu ya, kasih Tuhan yang kamu rasakan, terus kamu ke orang lain tuh gimana? Itu loh sederhananya. Atau ya udahlah, gua lulu. Gua lulu. Gua lulu ya. Nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga masalah. sih, gak Nggak masalah. masalah. Oke. Opin, sekarang Opin. Enggak guys. Tapi Oh enggak. tahu. Gue belum tahu apa. Jadi Belum ya tahu. Hmm. Lewat dulu ya. Nanti putar balik kok, balik lagi. Terus Ini Opin sih. Si Ezra jalan-jalan kemana sih dia? Dia mau ngejar si Ines, ngasih tahu Ini jawabannya. gue lagi kunci pagar cuy. Bentar dulu ya. Oh, iya. Maaf. Guys, Lanjut, ya. podcast kita real banget guys. Tenang aja, ini lagi kunci pagar, lagi makan malam, coba tuh. Lanjut Nah ya. ini loh, si yang paling baik hati nih. Pasti banyak Oh banget sih ya. iya. Ayo Pin. Kenapa sih paling baik hati? Si paling Itu jadi Ezra, berkat itu atau Ezra. gitu gimana? Gimana Pin pengalamanmu Paling Pin? baik hati. Kalau mungkin aku lebih ke hal simpel ya. Maksudnya hal kecil gitu, nggak yang mungkin kayak bantu kasih apa gitu loh. Karena kayak aku tuh suka ngechat orang gitu loh. Secara bukan random sih, maksudnya aku kan emang orangnya suka ngoceh. Jadi misalnya kayak orang nge-story gitu, terus aku reply. Tapi biasanya maksudnya mungkin teman-teman dekat gitu. Terus habis itu, Jadi gue selama ini bukan teman dekat lu, Pin. Sampai nggak pernah di reply itu. Lu story keseringan, Gue sering- beda itu. Oh iya. Maaf. Iya. gue capek reply-nya. Enggak. Lanjut. Maksudnya kayak, aku tuh kadang-kadang ngechat teman aku gitu. Karena teman aku kadang-kadang random ngechat aku, jadi aku ngerasa kok mereka kok dia baik banget gitu. Kok dia bisa tiba-tiba nge-random ngechat gue nanyain kabar gue gimana. Maksudnya teman aku tuh beberapa nih kayak gitu, dan aku ngelihat dari mereka kayak mereka kok enjoy ngelakuinnya gitu loh. Terus aku kayak coba gitu, kadang-kadang kayak ngechat balik mereka, lu apa kabar segala macem. Dan surprisingly respon mereka tuh kayak sama. Maksudnya gimana ya? Respon aku ketika dicat sama orang tuh kayak, ih kok dia bisa peduli sama gue ya? Kok dia baik banget sama gue ya? Terus ada juga teman aku tuh yang ngechat, yang aku chatin, tiba-tiba respon dia tuh yang kayak dia jadi seneng gitu. Ya, oke. Dia maksudnya jadi kayak, jadi pas aku ulang tahun dia tuh bilang gini, Josephine thank you ya lu ngechat gua gitu. Kayak thank you lu udah fast respon kalau misalnya gua butuh bantuan gitu. Tapi ya itu maksudnya itu cuman kayak teman yang emang deket banget, ngerti kan? Yang emang aku tuh emang intens chat sama dia seminggu sekali atau 2-3 kali seminggu. Jadi kayak mungkin aku lebih ke hal gitu ya. Tapi itu juga kan aku ngelakuin karena teman aku sebelumnya melakukan itu juga. Jadi kayak dia yang berdampak buat aku gitu. Ngerti kan? Simple tapi bermakna loh itu Pin, yang gitu-gitu tuh. Susah Iya. loh. Iya. Iya betul, itu simple loh, cuman just say hello, Oke. request. Tapi bermakna loh Pin, bener. Kadang kan kita Jadi itu bukan gue yang inisiasiin, jadi kayak ya temen gue. oke. Iya. Berarti Oke. kayak kalau yang gue tangkap ya, kayak berdampak tuh tidak selalu tentang barang dan jasa nggak sih? Bisa dengan Ya. moral gitu, kayak tadi tuh Opin tuh kayak dengan Makanya dukungan ini kan. yang paling Gua- berdampak tuh apa sih? Nah, Raul dulu sebelum saya masuk. Silakan Gue Boleh, pengen Raul. closing statement. Apa silakan. Ini abis gue ngoceh 5 menit kelar nih podcast. Soalnya Oke. udah kesimpulan nih. Gue Enaknya lu ya. menarik lama-lama. kesimpulan yang soalnya gini guys. Gue itu kan ada masa-masanya beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu. Gue tuh sangat pikiran gue jauh kemana-mana. Gue mikirin dunia ini rusak gitu. Pemerintah tuh bukan pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, korporat-korporat. Pokoknya kalau teman-teman baca risetnya ada wealth distribution, distribusi kekayaan, kesenjangan sosial tuh lagi titik tertinggi-tingginya. Jadi yang kaya banget, yang miskin banget gitu loh. Bentar. Lu tahu konsep CSR nggak? BTW? Tak tahu. Oh Cuman iya. yaudah ntar Ya, oke, nggak jangan apa-apa. dipotong Lanjut. dulu. Maaf. Gue pengen sharing, gue punya temen anak pejabat lah. Dia mobilnya 5, 6, 7, 8 ke luar negeri bisa setahun berapa kali, nggak usah setahun sebulan berapa kali ke luar negeri. Terus ya itulah, sekali makan ke restoran 1 juta habis gitu kan. Nah di saat yang sama gue punya temen yang makan 3 kali sehari aja belum tentu bisa gitu. Sorry to say, emang kenyataannya kayak gitu. Yang bener-bener
single parent, hidupnya cuma berdua sama emaknya, kemana-mana naik motor Brio ganti-gantian, antar jemput emaknya ke kantor gitu. Di situ gue ngeliat dunia nih rusak banget gitu loh. Bener-bener ada orang seserakah itu, ada orang semiskin itu gitu. Dan gue sampai pada pertanyaan, kenapa kok Tuhan mengizinkan ini semua gitu. Dan kalau kita lihat dunia ini rusak banget, perang di mana-mana, bahkan ada perang salib, perang atas dasar agama. Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua gitu kan. Dan kalau gue mau berbuat baik di dunia ini, gue mulai dari mana gitu. Rasanya udah nggak ada yang bisa dibenerin dari dunia ini gitu loh, ya kan. Si Ezra bikin bakso, apakah itu akan mengurangi kemiskinan? Kagak, tuh orang tetap pada miskin gitu loh, ya kan. Nah habis itu gue masuk gereja ini, maksudnya ya dari dulu gue di gereja ini, cuman gue aktif di gereja ini dan gue ngeliat orang-orang kayak Opin, orang-orang kayak Kak Andri. Mereka mungkin nggak benerin kesenjangan sosial, mereka mungkin nggak bikin regulasi yang bisa membuat dunia ini jadi lebih baik, tapi mereka melakukan sesuatu yang bantu orang lain gitu loh. Opin hanya dengan ngechatin orang, dia ngebantu A, ngebantu B gitu loh. Hanya sekecil itu. Dan di situ gue lihat, ya sebenarnya SPT pagi ini, apa kemarin ya? Kayaknya kemarin. Ya kita semua tuh unik dan semua orang ada perannya masing-masing di dunia gitu loh. Dunia ini yang ngejalanin Tuhan dan ya cuman Tuhan yang tahu gitu. Mungkin gue belum baca kitab dalam ya, gue nggak ngerti kenapa Tuhan mengizinkan semua kehancuran itu di bumi. Bumi itu rusak loh, global warming di mana-mana. Capek gue kalau gitu. Cuman kenapa Tuhan izinkan itu semua, dan tapi di saat yang sama gue masih bisa ngeliat kebaikan di dunia gitu loh. Gue masih bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui teman-teman di sini. Oke, udah cukup. Iya. Yang saya tangkap adalah aplaus dulu Pak Tau. Kenapa saya aplaus? Karena ini membuka wawasan teman-teman. Artinya gini, kalau saya bisa, tadi kan Raul nyimpulin kalian, saya nyimpulin Raul. Apa sih ini sebenarnya? Boleh. Enggak, tapi maksudnya gini, kadang kita tuh terkonsep untuk melihat hal yang besar, Ul. Nggak salah gitu. Kamu kan lihatnya hal dunia ini itu kan global apalah segala macam. Berarti kan seorang Raul lagi mikirin 7 miliar manusia nih yang rusak katanya. Gitu kan? 7 miliar ini. Tapi kita tuh terkadang, tanda kutip ya, terkadang nggak semuanya, terlupa untuk hal kecil sekitaran kita yang bisa kita lakukan untuk berdampak ke orang lain itu. Untuk seorang Andri bisa ngerubah 7 miliar umat di dunia nggak bisa, Ul. Jangankan 7 miliar lah, Indonesia berapa? 250 juta. Jangankan Indonesia lah, Jakarta 7 juta. Jangankan Jakarta lah. Umat Kalvari berapa? Jangan gereja 450, jangan gereja Youth of Kalvari aja yang sekian puluh. Bisa nggak kira-kira? Untuk berdampak bagi mereka semua? Nggak bisa. Gitu. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan, karena kita merasa hidup kita sudah baru, sudah bermakna, Tuhan udah ubah kita, ya Tuhan udah pilih kita dari 7 miliar umat manusia ini. Ada nama Opin, ada nama Andri, Ines, Raul, Ezra, dan sebagainya. Nah sekarang gimana kita berdampak buat mereka juga? Sesimpel hal kecil itu. Tadi Raul katakan kita tuh unik. Dan ada orang-orang baik yang bisa ngebantu untuk hanya sekedar membangkitkan semangat mereka untuk tetap bertahan hidup. Membangkitkan semangat mereka untuk mereka tetap berada di prestasinya dia, misalnya yang sedang malas belajar. Hanya sekedar membangkitkan semangat untuk, oke, saya masih mau melangkah hari ini. Jadi ternyata untuk kita berdampak di usia muda itu nggak perlu nunggu jadi presiden sih kayaknya. Bener nggak sih? Nggak perlu nunggu jadi presiden. Tetapi prinsipnya, ketika kita dipercaya jadi pemimpin, itu peluang lebih besar untuk kita berdampak bagi orang lain. Karena seorang pemimpin itu bisa memberikan keputusannya untuk mengubah sekelompok orang yang dipimpinnya. Nah, maksudnya. Jadi ketika Tuhan bawa kita ke satu posisi untuk memimpin, posisi itu kita gunakan untuk bagaimana tadi kerinduan kita untuk bisa nolong mereka, kerinduan kita untuk bisa mengenalkan Tuhan ke mereka, khusus kita bisa di lingkungan gereja. Yang Tuhan beri kepemimpinan buat kita, itu bisa kita pakai untuk membawa, saya rindu loh dia pun mengenal Tuhan tuh gimana ya. Saya rindu loh semakin banyak anak muda yang ini punya pemikiran-pemikiran yang emang mau sama-sama belajar, mau sama-sama kenal Tuhan. Tapi nggak jadi pemimpin pun bisa nggak? Bisa. Dan hening, saudara-saudara. Iya. Tepuk tangan buat Kandi. Nah, sekarang Opin simpulin apa yang saya katakan. Ya.
Gitu. Makanya tadi Ines berpendapat dia masih nggak tahu, menurut saya sekarang dia udah tahu sih. Silakan Nes. Tahu sih, masih nggak tahu, Kak. Masih nggak tahu juga. Minta kunci jawaban sama Ezra. Gak apa-apa Ezra sih apa, menurut Ezra? gue, karena apa ya, tidak semua hal di dunia ini kita harus tahu sih, jadi kayak santai aja sih. Kayak Betul. manusiawi lah ya, Zra. Nah dulu tuh gue nggak berpikir seperti itu. Gue berpikir gue harus tahu semua. Yes. Kalau nggak gue Ya. itu harus di-cut ya, nggak tahu. Ya udah. Gak tahu Nggak sih apa-apa. ya. Ya nggak apa-apa. Itu kan sekali lagi. Nah itu kan keingintahuan hal yang baru dari seorang anak muda. Oh, Nggak enggak maksudnya salah. kata Iya. itunya, kata Oh, ya. yang tadi Tapi bisa meet. Bisa di meet kok. Gitu. Itu Iya, lebih iya. ke FOMO nggak sih? Enggak ya? Udah Fear sih. of missing out. Maksudnya Apaan? Masih. fear of missing out, takut Iya. ketinggalan gitu. Kenapa emang? Oh. Nggak mungkin sih, Selama Opin itu sudah sebagai capek. wawasan pengetahuan atau apa ya nggak apa-apa kan kita cari tahu ya. Iya betul. Selama masih Tapi ada sumber ilmunya loh. Selama masih ada Sekarang sumber ya. ilmunya. Sekarang gini guys, gue berarti ya udah. nggak, berarti yang gue tangkap dari Kak Andri, ya kita ya sebaik-baiknya kita ya harus berusaha nggak sih untuk membantu sesama, tapi ya kita juga harus menerima fakta bahwa nggak semua orang bisa kita tolong gitu, nggak semua orang bisa kita Oh. bantu. Gimana Kak? Kayak gitu nggak sih? Ya karena kan membantu itu selalu ya tadi diidentikan dengan barang, dengan hal-hal yang buat dia senang secara physically gitu loh. Nah kalau maksudnya, jadi seolah-olah hal-hal itu yang kita anggap sebagai membantu, menolong. Dari kesaksiannya Opin kita lihat, cuma ambil handphone, ih keren loh misalnya. Ada beberapa orang yang emang perlu untuk digituin, walaupun nggak semua ya. Dukungan Bisa aja, moral ya Kak bukan, ya. yes, karena bisa aja ada orang-orang yang merasa, kok nggak pernah ada yang perhatiin gua ya? Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Bisa aja, bukan lu ya Ul ya, bukan Ul. Sepertinya langsung gini soalnya. Nggak, tapi ada beberapa yang, kok gue nggak ada yang perhatiin, padahal dia dalam keramaian gitu. Maksudnya dalam satu lingkup ada orang, tapi ada yang merasa kesepian nggak? Di anak muda ada juga. Raul. Raul, ya contoh ada Raul gitu kan. Ini ada Raul di keramaian. Raul lagi gitu kan. Gak ada yang lain. Jadi hanya sebatas kita say hello, nanya kabar. Yang tadi Opin bilang random. Ada yang happy nggak? Ada. Dan berkatnya melebihi dari apa yang dia dapat. Misalnya, dia bisa saja berpendapat say hello dari anak muda ini sama anak muda lebih berdampak daripada dia dapat duit 100.000. Say hello dari kamu tuh berarti banget. Maksudnya secara umum kan, kita say hello sama anak muda kan, tiba-tiba ada sama-sama anak muda lagi story Cuma apa, gini. wih di ITB nih, kayak gitu kan, oke ya. Gini, gue pengen cerita. Jadi kayak gini ya, maksudnya gue Raul kan anaknya Imelda sama Adrian tuh nama bokap nyokap gue kan. Baik. Nah, Oke, terus baik. di sekolahin ya lumayan lah. SMA selesai, sekarang lagi kuliah gitu kan. Nah, oke, itu dulu informasinya yang kalian perlu tahu. Nomor 2 ada temen gue punya ART ya kan. Temen gue punya ART. Terus dia baru pulang dari pasar, terus dia bilang, aduh ini saya dihipnotis gitu. Dihipnotis kenapa? Ini saya bawa baru dari ATM ngambil duit 200.000, terus dihipnotis duitnya hilang diambil gitu. Padahal kalau menurut kita mah bukan dihipnotis, sebenarnya ya ditipu aja gitu kan. Emang kadang kita nggak mikir nganggapnya dihipnotis padahal ya ditipu aja gitu kan. Nah habis itu terus kita berkesimpulan lah dia mengaku begitu karena dia kurang berpendidikan. Dia nggak pernah ditipu sebelumnya, jadi dia tertipu sama orang jahat gitu kan. Nah habis itu tapi terus si ART ini cerita, tapi ya udahlah Pak, saya ikhlas aja gitu. Rezeki mah pasti ada yang ngatur gitu kan. Saya pasrah aja gitu. Dan itu kudapatin itu bedanya kita yang tanda kutip berpendidikan sama mereka-mereka yang kurang berpendidikan gitu loh. Kita yang berpendidikan terlalu paham bagaimana dunia ini bekerja sampai kita merasa jadi Tuhan gitu loh. Merasa kita in control, merasa kita ya emang kenyataannya gitu, kita bisa mengontrol bagaimana income kita tiap bulan seberapa, itu kan kita bisa kontrol kan. Kita kerja di suatu perusahaan, kita dapat gaji segini, tetap kalau gajinya berkurang ya kita protes karena kita berpendidikan. Beda sama mereka-mereka yang pasrah gitu. Dan di situ buat gue mikir gitu loh, ya mungkin emang dunia nih diciptakan tidak adil dan memang seharusnya tidak adil. Adil kan itu perspektifnya manusia kan. Kayak buat kita
kesenjangan sosial tinggi gitu. Tapi ya kalau mereka-mereka yang kurang uang bisa tetap happy, bisa tetap hidup sebagai semestinya manusia hidup, kenapa enggak? Dan di situ Raul menyadari Raul nggak pengen jadi apa-apa sih. Raul kayaknya nggak usah kerja di kantor atau nggak usah jadi apa-apa. Jadi kayak sekarang aja nggak apa-apa. Tapi pasti nggak boleh sama bapak ibu, soalnya udah disekolahin tinggi gitu kan. Oke. Makanya Tapi bisa tahu dihipnotis. bisa ya. Ada juga. Mungkin Bisa. tuh kayaknya Ines kurang tinggi. Dalam ilmu kedokteran, Ines, Tapi ya, dalam ilmu kedokteran kenapa sih paling juga? anak F kan ibu. Kalau misalkan ART-nya bilang dia dihipnotis, kenapa kayak ya udah percaya aja kan yang dosa dia. Ya nggak sih? Cuy, poinnya Raul bukan itu sih, tapi ya nggak apa-apa sih Maksudnya sebenarnya. nggak usah mencurigai orang gitu. Iya benar ya. Sebenarnya Iya, gue setuju. Oke, let's say nggak usah dibilang dihipnotis lah ya. Let's say dia ditipu aja gitu kan. Oke. Mari kita berasumsi, give me the benefit of the doubt bahwa dia ini ditipu. Nah, dia kan ditipu kan, kayak dan itu dia rugi gitu loh. Kalau ya cari tahu kemana duitnya pergi gitu kan. Kalau kita mikirnya, kalau orang kayak mereka mikirnya, ya udahlah, udah kejadian, kita pasrah aja, rezeki udah ada yang ngatur, gitu. Kalau maksudnya Lah emang kalau misalnya itu lu definisi ditipu, iman, men. Nah, kok iman sih? Udahlah, nggak jadi. emang kalau lu yang di posisi dia lu bakal ngapain? Ya gue bakal nyari lah, duit nggak bisa bisa, dicari sih. Nggak bisa. Iya. Posisinya kamu bisa berkata, Nah, saya udah akan berjuang, saya akan dia. Nggak bisa karena posisi kamu bukan dia. Nah, Pak. Betul. Karena dia posisinya nggak sampai ke pemikiran kamu saat ini. Saya nangkap apa yang disampaikan Raul. Jadi ada perbedaan apa bahasa sekarang tuh, knowledge lah, pengetahuan segala macam. Nah, itu memang berpengaruh untuk menjalani kehidupan seseorang. Ketika kita bisa berpendapat, harusnya dia nggak bisa ketipu, harusnya dia nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena knowledge kita, ya pengetahuan kita di sini posisinya nih, di sini. Mereka di sana. Bisa nggak yang di sana sampai ke sini? Nggak bisa, kan mereka di sini kapasitasnya. Itu kan, maksudnya ke situ kan? Ya. Tapi kalau gue ditipu, gue juga nggak tahu mau ngapain, woy. Kalau gue dihipnotis. Ya beda kasus sih. Iya. Saya nggak bisa bantu juga nih gimana nih. Soalnya gue juga pasrah waktu ada yang hilang ya. Ya. Gue juga. Gue Ezra. Nggak, ya, tapi ngerti poinnya. Misalnya jangan dihipnotis, tadi bilangnya misalnya dibohongi atau ditipu karena ya tanda kutip ya, sekarang tanda kutip takutnya sensitif, pengetahuannya emang nggak sampai. Ya makanya kan sepinter-pinternya kita pasti jatuh juga, nggak ke situ sih. Ya, maksudnya sepinternya kita atau siapapun lah yang pinter, yang paling pinter itu adalah pribadi-pribadi yang bisa memahami orang-orang lain yang nggak sama dengan dia kepintarannya. Nah, apa maksudnya? Sepinter-pinternya kita, sejago-jagonya kita, sehebat-hebatnya kita, justru orang yang paling pinter adalah orang yang bisa menghargai dan melihat mereka semua itu berbeda sama kita. Kalau kita samakan dengan mereka, dia mah kayak gitu kelakuannya, nyebrang jalan sembarangan gini. Kita tahu latar belakangnya dia biasa tadi. Tanda kutip ya, sekali lagi tanda kutip, pendidikannya beda. Kita diajarin tata tertib, kita hidup disiplin, kan beda. Justru kita akan disebut pintar adalah ketika kita bisa menghargai mereka. Kenapa mereka kayak gitu ya? Kenapa ya? Aku setuju banget. Cari tahu kenapa. Kenapa bisa ditipu? Kenapa? Oh, karena dia lagi banyak masalah, misalnya lagi pasrah, ya udah transfer duit lah 200.000 karena ada ini ada itu gitu ya, penipuan Indonesia banget lah gitu kan, transfer lah makmu ini kecelakaan, transfer lah gini, aduh emak saya kecelakaan gini, transfer aja. Tapi kita kan yang berpikir, sekali lagi ya, yang berpikir tanya dulu dong, cari tahu ke keluarga yang lain, bener nggak sih si mama gini, bener nggak sih, pikir, nangkap ya. Nah tapi kita bukan ngejudge orangnya itu, justru kita melihat bahwa kenapa ya, cari taunya. Saya sih ke situ sih apa yang kamu sampaikan. Nah makanya balik ke kita sekarang di kehidupan kekristenan, anak muda pun sama. Contoh misalnya, dia nggak ikut youth, dia nggak sekolah minggu, wah nggak bener tuh. Wah dia nggak, tanpa kita tahu pribadi dia kenapa sebenarnya. Ada apa dia nggak ikut youth, ada apa dia nggak ikut sekolah minggu. Kenapa? Nah justru kita yang emang dipakai tuh hidup baru kita akan cari tahu. Bukan langsung ngejudge dia. Sehingga kehidupan kita berdampak itu
Sehingga ketika kehidupan kita berdampak itu adalah ketika kita memang perhatian dan cari tahu. Sesimpel say hello, nanya kabar dan sebagainya. Itu akan berdampak dan akan jadi pribadi-pribadi yang hebat sih menurut saya ya. Apa tadi Menurut Nes? Sorry, tadi kamu masuk. menurut saya ya udah kita kan nggak tahu apa yang dialamin sama orang, jadi ya udah kita nggak usah sok tahu. Nah, kita nggak usah tahu kecuali ya teman-teman emang mau bantu mereka pun untuk menemukan gini bahasanya, bukan menemukan jalan ya, kita sok-sok banget menemukan jalan, tapi artinya kan mereka itu berarti ada something nih, sehingga something ini bisa membawa kepada kondisi mereka nggak mau ke youth, mereka nggak mau ke gereja, artinya kita garis besarkan mereka nggak mau persekutuan dalam tubuh Kristus lah, ya nggak mau persekutu sama-sama. Kenapa? Kalau hati teman-teman disentuh Tuhan dan mau peduli, saya di sini diberkati loh, saya di gereja ini diberkati loh, saya komunitas ini diberkati loh. Apa yang bisa kita lakukan ya ke mereka? Kalau emang mau, Masuk keren, masuk keren. kalau emang mau sih. Iya. Jembatannya keren nggak masuknya? Bukan jembatan, udah terus skenario dari awal sebenarnya. Cuman kan kita dengar kalian kemana arahnya gitu loh. Nah, saya belum habis guys. Ayo lanjut. Jadi gimana tadi pertanyaan terakhir? Apa pertanyaan saya tadi Iya. terakhir? Apa ya? Apa ya? Apa tadi Ul? Zra, apa Zra tadi Zra? Gimana kita apa tadi? Pertanyaan awalnya kan bagaimana kita berdampak kan? Dampak apa yang sudah kita Oh, berikan ke iya. orang lain kan? Itu pertanyaan awalnya. Iya. Gampangnya gini, kita kan kalau paling enak tuh kalau kita nyetir mobil gitu. Di saat kita nyetir mobil kita paling gampang nyalain orang gitu. Ih gimana sih tuh orang nyetirnya nggak bener gitu. Ih gimana sih dia nyebrang nggak di zebra cross gitu. Ih gimana sih dia nggak ngasih sen gitu. Padahal kalau kita di posisi itu kemungkinan besar kita juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Oke. Kadang kita lupa ngesen, Ya. kadang kita nyelip dari kanan ke kiri gitu. Dan apa maksud gua ya apa ya? Kadang kita suka paling gampang kalau ada kecelakaan di tengah jalan gitu, biasa turun mobil, turun motor tuh dua-duanya langsung marah-marah. Lu gimana sih gitu kan. Kayaknya itu orang belum saling kenal tapi langsung marah-marah gitu. Mereka nggak tahu backgroundnya si A gimana, backgroundnya si B gimana, mereka udah marah-marah duluan. Ya. Dan Kak Andri bilang tadi, yang orang yang pintar adalah orang yang bisa menempatkan diri mereka di perspektif orang lain. Dan itu aku setuju banget gitu. Nah, terus Dan itu pertanyaan- susah. Heeh. Kenapa susah? Pertama, kita perlu merendahkan diri. Merendahkan diri dengan apa? Dengan segala yang kita punya. Kan kita mesti turun untuk cari tahu perspektif dia gimana. Yang pertama itu, susahnya kita perlu merendahkan diri. Harusnya bisa dong sama kayak gua, gitu loh kan. Harusnya tahu lah gini-gini, tapi nggak bisa. Nggak semua orang sama. Jadi ketika kita mau tolong mereka, mau bantu mereka, kita harus merendahkan diri yang pertama. Yang kedua, perlu berkorban. Korban apa? Banyak hal. Waktu untuk nolong, perasaan ketika dikata-katain. Apalagi ya? Yuk, berkorban. Jadi kerendahan hati sama berkorban itu salah satu cara untuk kalau kita mau berdampak sama orang lain, kan perlu komunikasi kan? Perlu terlibat, perlu cari tahu dan sebagainya. Kecuali tadi, walaupun saya tahu Ines bercanda, ya udah lu gue nggak mungkin. Pasti hati Ines pun ada hati buat sama-sama untuk anak muda pun semakin membara gitu loh semangatnya kenal Tuhan ya. Pasti ada sih, saya percaya pasti ada. Tapi satu poin yang gue dapat dari Kak Andri malam ini sih, apa ya, berarti kita tuh nggak boleh menyalahkan dan membenarkan seseorang tanpa melihat terlebih dahulu nggak sih Ya, latar ya, belakang setuju. mengapa Ya. orang melakukan hal tersebut ya kan? Ya, betul banget. Kecenderungan untuk rusaknya satu hubungan adalah karena langsung menilai orang di depan. Betul. Oke. Tadi pertanyaannya yang belum terjawab tuh justru. Lanjut. Apa ya pertanyaannya? Yang mana lagi sih pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana kita Oke, saya ubah lah pertanyaannya. Oke. Pada nggak nangkep Kak. Iya, saya ubah lah kalau gitu pertanyaannya. Hmm. Dengan keberadaan teman-teman sekarang, gimana teman-teman bisa berdampak buat orang lain? Apa yang bisa dilakukan? Kalau tadi kan apa yang sudah kan? Kalau mungkin bingung sekarang setelah kita ngobrol sekarang, apa ya hal kecil yang bisa teman-teman lakukan buat mereka? Di saat lu ngeliat orang salah nih Nes ya. Tuh orang salah banget gitu. Cuma terus sekarang gimana caranya lu ngebenerin orang itu dan bukan ngejudge orang itu? Nah, Gampangnya sebentar. gitu lah. Makanya ketika orang salah pun, apakah benar penilaian salah kita dengan apa yang dia lakukan sebenarnya itu salah?
Nah, itu maksudnya. Apakah kita udah benar gitu bisa Nah, itu bilang dia maksudnya, salah? makanya kan kompleks banget sih gitu kan. Kompleks banget kan gitu kan. Apa sih ini? Iya, kayak gini Oke. kan. Ini ya. Menurut gue ya, Itu langsung aja jawabannya. menurut gue ini pertanyaan retoris gak sih? Apa tuh? Biarkanlah ini menjadi refleksi bagi kita semua di sini dan siapapun yang mendengarkannya gak sih? Jadi Tapi gue pernah Ya, Pin, silakan, Pin. mempunyai suatu quotes ya dari. Oh, jadi lu mau jawabin? Ya udah nggak Enggak, apa-apa. Ya gue gak tapi masalah enggak juga tahu sih. sih. Menurut Kok lu gue jadi ini Ezra? Iya. apa sih? Hah? Enggak ya? Lanjut. Lanjut. Enggak, tapi maksudnya gue nggak. Kalau ini boleh di-cut ya. Kalau misalnya nggak Iya, sesuai. ya. Cuma menurut gue, waktu gue pernah mendengar satu quotes yang gue ingat sampai sekarang dari seseorang lah. Dia bilang kayak gini. Gue kan dulu gue berapa kali ngejudge orang gitu kan, mungkin sering kayak kok dia kayak gitu sih nggak sesuai sama gue gitu misalnya. Terus orang itu tuh bilang kalau dia tuh mandang orang, kalau dia tuh melihat seseorang, dia selalu mikir orang itu pasti punya sisi kejelekannya. Pasti orang itu pernah ada dalam sisi paling jeleknya. Jadi ketika orang itu melakukan kesalahan, dia tidak berekspektasi lebih. Dia udah mikir, oke, gue tahu nih lu orang kayak gini. Cuman ya udah, kalau lu salah, ya udah, gue nggak bakal ngejudge lu karena gue tahu setiap orang itu punya sisi paling buruknya seperti itu. Jadi itu yang gue gitu. Lanjut. Kalau orang salah, berasumsilah orang tuh lagi banyak masalah gitu. Nggak gitu ya? Iya. Kurang lebih begitu lah ya. Itu bisa jadi sih. Maksudnya kayak nggak usah fokus ke kesalahan dia. Makanya iya. Dosa. Hati-hati. Makanya saya ngasih informasi buat kita semua lah, teman-teman muda khususnya. Karena masih bisa dibenahi kan segala pemikiran, segala keputusan itu. Hati-hati ketika kita menilai orang. Jangan sampai justru penilaian masa lampau itu kita pakai untuk menjadikan indikator dia di masa ini dan masa depan. Nah, apa maksudnya? Jadi jangan sampai penilaian kita akan masa lampaunya seseorang itu, kita pakai itu untuk nilai dia di hari ini dan di hari depan. Belum tentu loh. Mau nilai Paulus, seorang pembunuh umat Tuhan, mau pakai indikator itu, gak akan pernah Paulus nulis 12 kitab sampai sekarang. Tuh dia pembunuh kan masa lampaunya. Kalau kita pakai, nangkep ya, kalau kita pakai indikator itu, Paulus tuh pembunuh. Paulus tuh pembenci jalan-jalannya ikut Yesus Kristus. Bahkan ketika Stefanus mati pun Paulus ada di situ. Nah, itu yang dia rasakan. Ingat ketika Paulus bilang ketika dia pertama kali disentuh oleh Tuhan, masuk dalam komunitas anak-anak Allah. Dia masuk ke murid-murid. Baca lagi kisah para rasul, dia tulis juga di Galatia dan sebagainya. Ketika dia mau masuk ke lingkup 12 murid, ya, ke murid-murid Yesus itu, dia sampai perlu mengasingkan diri dulu ke negeri lain karena ditolak. Dia perlu pergi, saya lupa dia ke mana ya, ke negeri mana, saya lupa, mesti baca lagi Alkitabnya, saya lupa, sorry. Dia perlu mengasingkan waktu dulu ke sana sampai dia balik lagi dan orang-orang bisa percaya kalau perubahan itu terjadi, yang baru itu terjadi, dan dampaknya dia buat orang banyak lebih luar biasa. Dan sekarang gini, buktikan perubahan itu, hidup baru itu buktikan. Dan orang bisa ngelihat nama Paulus sampai sekarang, siapa yang nggak kenal orang-orang Kristen tentang Paulus? Yang kita tahu seorang pembunuh ya. Berapa banyak sih yang dia bunuh? Tapi karena itu perubahan. Jadi yang tadi Opin sampaikan, beberapa memang memakai indikator orang lain di masa lampau untuk melihat dia di masa ini, di masa depan juga. Nggak bisa kita pakai itu. Justru ketika teman-teman luar biasa bisa melihat perubahan demi perubahan itu untuk dia ke masa depan semakin baik, semakin kenal Tuhan. Mari kita berdoa. Oh enggak ya? Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan minggu ini. Udah, gue mute. Nah, udah gue mute. Oke. Jadi sebenarnya kita bahas apa dari tadi sih teman-teman ini? Banyak loh. Banyak ya. Nanti tenang tim editor ntar yang ngasih judulnya, tenang aja. Yang capek ngeditnya. Judulnya kita pikirin dulu. Judulnya apa nih podcast kita kali ini? Tutup dulu nggak sih baru pikirin judul? Enggak, judulnya dulu biar teman-teman kalau saya sih lebih mikir juga sih tahu proses pembuatan judul tuh gimana gitu. Kalau saya sih mikirnya kita tadi kita bahas ya, ini kasarannya silakan kalian ganti atau ada perspektif lain. Muda yang berdampak. Pas ini kan tadi kayaknya nggak keren ya, muda yang berdampak. Jadi kalau saya mikirnya ke situ sih. Nggak tahu, teman-teman silakan. Bebas.
Oh itu konsepnya ya, muda yang berdampak. Oke. Sebenarnya oh itu jadi tema besarnya itu ya kayak pengen diarahin ke sana gitu Iya ya. kan kita peduli kan. Berarti kan seorang anak muda yang berdampak dong. Masuk sih. Kecuali emang nggak mau berdampak buat orang lain ya sudah. Ini kenapa pada senyum-senyum sih si Open Maizra nih? Ini Karena kita Enggak sebenarnya ya. karena kita semua sudah berdampak. Enggak. Gue nggak setuju sama statementnya tadi Raul. nggak aku kasih tau aja ini orang-orang ini nggak memperhatikan Kak. Oh Malah gitu. chatting di Di, WhatsApp. Gue kok memperhatikan. gak memperhatikan sih orang dari tadi kan kita pengen buat judul lu Yang malah gini-gini nggak akan gua cut, bain aja. Kok suzon kan lu nggak tahu apa-apa. tahu nih Waduh, Iya. yang asal ngejat Baru dibahas kan, Nah. kita langsung menilai orang.